Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Nilasari dari NIM 07012823281153. Kelas E Indralaya. Yang terhormat Ibu Alvina Septiani, SHP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Pada video kali ini saya akan membahas materi kedua atau RPS kedua, yaitu barang publik. Barang publik adalah konsep penting dalam ekonomi dan kehidupan sosial yang merujuk pada barang atau layanan yang tersedia untuk semua anggota masyarakat tanpa adanya pembatasan. Sifat utama dari barang publik adalah non-eksklusivitas dan non-rivalitas. Nah, yang pertama itu ada non-eksklusivitas, berarti bahwa setelah barang tersebut disediakan, tidak ada cara untuk mencegah individu tertentu dari mengaksesnya. Sebagai contoh, ketika sebuah taman di kota dibuka untuk umum, siapapun dapat masuk dan menikmati fasilitas yang ada tanpa harus membayar atau mendapatkan izin khusus. Lalu yang kedua itu ada non-rivalitas, yang dimana menunjukkan bahwa penggunaan barang publik oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi orang lain. Misalnya nih, ketika seseorang menghirup udara bersih, kualitas udara itu tetap sama untuk orang lain yang juga menggunakannya. Selanjutnya itu ada eksternalitas barang publik, yang dimana eksternalitas barang dalam konteks barang publik ini merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi atau produksi barang publik yang tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, eksternalitas ini dapat bersifat positif atau negatif dan seringkali mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, misalnya nih, eksternalitas adalah efek dari tindakan individu atau institusi yang mempengaruhi pihak lain tanpa adanya kompensasi yang diberikan. Dalam hal ini, eksternalitas positif terjadi ketika tindakan seseorang memberikan manfaat kepada orang lain, sedangkan eksternalitas negatif muncul ketika tindakan tersebut merugikan pihak lain. Selanjutnya itu ada sifat barang publik dan implikasi pengelolaan barang publik. Nah, sifat barang publik ini terbagi menjadi dua, yaitu barang publik non-rivaldi dan barang publik non-excluded. Nah, menurut Cowen dalam Wicaksono ini, konsep non-rivaldi ini lebih mudah dipahami ketika sesuatu dinikmati atau dikonsumsi. Artinya, non-rivaldi ini berarti bahwa sebuah barang dapat dikonsumsi oleh beberapa orang pada saat yang sama dalam waktu dan tempat yang sama. Nah, tanpa mengurangi atau menghilangkan jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain. Lalu selanjutnya itu ada konsep non-excluded, berarti tidak ada batasan atau pelarangan yang membatasi orang lain dalam mengkonsumsi barang dan jasa tertentu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak membayar apapun untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sifat barang publik, yaitu sifat barang publik non-rivaldi dan sifat barang publik non-excluded ini. Lalu selanjutnya itu implikasi. Menurut KKBI, implikasi adalah hubungan yang menyebabkan terjadinya sesuatu atau akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau kejadian. Nah, sedangkan pengelolaan menurut G.R. Terry pada tahun 2012 dalam Aryani adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa implikasi pengelolaan adalah dampak atau konsekuensi yang timbul dari kegiatan pengelolaan suatu hal. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta. Nah, administrasi keuangan publik ini adalah cabang ilmu administrasi yang berfokus pada pengelolaan keuangan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. Administrasi ini mencakup proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta tanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara atau daerah. Nah, menurut Rosen atau Gayer tahun 2014, keuangan publik adalah studi tentang peran pemerintah dalam ekonomi yang melibatkan kebijakan terkait pendapatan dan pengeluaran negara untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
Lalu selanjutnya itu ada administrasi keuangan lembaga swasta, adalah proses pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan swasta untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. Proses ini mencakup berbagai kegiatan penting seperti perencanaan keuangan untuk menentukan strategi jangka pendek dan panjang. Terus ada penganggaran untuk mengalokasikan dana secara tepat sesuai prioritas dan serta pencatatan dan pelaporan yang akurat guna menyediakan informasi transparan bagi pemangku kepentingan. Kelas, sekian penjelasan dari saya tentang materi RPS 2 yaitu barang publik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.